Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Novika Perdamaian Berginting dari Universitas Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Di sini kakak akan menjelaskan tentang leadership. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul kepada kita sendiri, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Nah, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik yaitu mampu memimpin dirinya sendiri. Jadi, di sini bisa kita artikan, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri, baru kita pimpin orang lain. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ciri tersebut, kita harus mendengarkan apa dari dan pendapat orang lain. Ketiga, inovatif. Kita harus inovatif terhadap lingkungan dan sekitar kita. Keempat, itu tetap rendah hati. Jadi, sebagai kita seorang pemimpin, apapun yang diberikan orang kritikan, kita harus mampu mendengarkan dan memperbaikinya. Peka terhadap permasalahan. Jadi, kita juga harus pandai dalam mengoreksi permasalahan yang akan terjadi terhadap pemimpin kita. Misalnya, apa yang kita pimpin itu, kita harus peka apa aja yang masalah akan terjadi saat kita memimpin permasalahan atau sebuah perusahaan itu. Ada beberapa gaya kepemimpinan, salah satunya yaitu gaya demokratis. Gaya demokratis ini merupakan pemimpin demokratis lebih cenderung bertanya, bagaimana menurut Anda? Mereka berbagi informasi dengan karyawan tentang apapun yang mempengaruhi tanggung jawab pekerja mereka. Mereka juga mencari pendapat karyawan sebelum menyetujui keputusan akhir. Jadi, di sini seorang pemimpin akan bertanya kepada karyawannya apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi, bisa dibilang seperti kerja kelompok lah. Nah, di sini gaya kepemimpinan autokratis atau sering disebut dengan otoriter memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya, para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan untuk menunjukkan tujuan mereka sendiri. Jadi di sini, pemimpin akan bertanya kepada bawahannya, tetapi jika ada bawahannya memberikan pendapat, itu belum tentu dijalankan. Jadi, bisa dibilang dia akan menerima semua pendapat dari bawahannya, tetapi keputusan tetap berada di tangan ketua pemimpin tersebut. Adapun ciri-ciri pemimpin dengan tipe kepemimpinan autokratis itu banyak, tetapi salah satunya yaitu organisasi atau perusahaan dianggap sebagai milik pribadi dan atasan memiliki hak penuh atas itu. Jadi sebuah perusahaan itu dimiliki seseorang dan dia akan memimpin dengan penuh apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu bawahan hanya sebagai alat semata untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi semua yang dilakukan atas perintah dari atasan pemilik perusahaan dan dijalankan oleh karyawannya. Gaya kepemimpinan afiliasi. Gaya kepemimpinan afiliasi adalah pendekatan pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang. Seorang pemimpin yang memperhatikan gaya ini memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosionalnya, anggota dan timnya. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan timnya. Gaya kepemimpinan birokrasi, pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga harus memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Kepemimpinan birokrasi ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin dari para karyawan. Jadi, sekiranya ada karyawan yang malas-malasan atau tidak menunjukkan kinerjanya, atasannya bisa segera mengambil sikap. Jadi, seorang pemimpin akan mengecek semua hasil pekerjaan dari kawannya dan berhak untuk memutuskan apa selanjutnya karyanya berkarya atau tidak. Jadi dia memiliki hak untuk memecatnya. Gaya kepemimpinan karismatik.
Kata karisma yang berasal dari bahasa Yunani sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang. Karisma dipandang sebagai kemampuan atau kualitas istimewa manusia yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Pemimpin yang baik adalah seorang yang memiliki karisma di dalam dirinya. Seorang pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu mempengaruhi anak buahnya. Dengan pembawaan seperti ini, pemimpin karismatik akan membuat orang kagum, yakin, dan benar-benar percaya terhadap apa yang dijelaskan dan dipimpinnya dalam perusahaan tersebut. Nah, kepemimpinan transformasional yaitu para pemimpin ini cenderung cerdas secara emosional, energi, dan penuh gairah. Mereka tidak hanya berkomitmen untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga membantu anggota kelompok memenuhi potensial mereka. Demikian kepemimpinan, dan menurut Kakak, penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan kepuasan kelompok yang lebih baik daripada gaya kepemimpinan lainnya. Satu studi juga menemukan bahwa kepemimpinan transformasional menyebabkan peningkatan kesejahteraan di antara anggota kelompoknya tersebut. Jadi, buat adik-adik, menurut kalian siapa yang jenis kepemimpinan yang mana yang paling bagus? Tolong di komen dan berikan penjelasan atau pendapat mengenai kepemimpinan tersebut. Sekian presentasi dari kakak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. See you next time.